Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mencoba sharing tentang pembuatan dan pengelolaan video conference room via Webex. Jadi dalam pembuatan dan pengelolaan video conference room via Webex ini, nanti saya akan menjelaskan sedikit pertama apa itu Webex ya, hakikat dari Webex, tentang mode dalam Webex, kemudian keunggulannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nanti juga saya akan sedikit memberikan tutorial singkat mengenai bagaimana cara untuk daftar akun Webex, termasuk di dalamnya juga bagaimana menggunakan disposable email ya atau email yang sementara, temporary email. Kemudian berikutnya nanti juga akan saya simulasikan bagaimana untuk mendownload dan menginstal aplikasi Webex versi desktop ya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan Webex dalam video conference room untuk membuat jadwal meeting terjadwal dan sebagainya. Baik, yang pertama akan saya mulai dengan apa itu Webex. Webex adalah sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para pengguna bisa saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah. Jadi seperti aplikasi yang lain ya, video conference ataupun online meeting ya, bisa juga digunakan untuk kelas online dan sebagainya yang mana pengguna bisa saling berkolaborasi, baik itu lewat gambar, lewat tulisan, lewat video, lewat suara, dari manapun, dimanapun ya, secara lebih mudah. Nah, kemudian mode Webex itu ada 3. Yang pertama adalah Webex Meeting ya. Webex Meeting ini ada versi gratisnya ya, seperti yang lain juga ada akun gratisnya. Kemudian juga bisa melihat peserta lain ya, bisa on off mic dan juga kamera. Nah, perbedaannya dengan Webex Event, untuk Webex Event ini berbayar. Jadi kalau tadi Webex Meeting ada akun gratis, kalau Webex Event tidak ada yang gratis tapi berbayar. Kemudian tidak bisa melihat peserta lain, tidak bisa on off mic dan cam ya dan kamera, artinya peserta yang mendaftar di Webex Event atau bergabung di Webex Event itu seolah-olah kayak sendirian, padahal sebenarnya pesertanya banyak karena dia tidak bisa melihat peserta yang lain. Beda dengan Webex Meeting, kita bisa melihat partisipan yang lain. Nah, kalau di event itu kita hanya bisa melihat panelis ataupun host ya, ataupun eh, narasumber seperti itu. Nah, kemudian juga tidak bisa meng-on-off-kan mic ya, beda dengan di meeting, partisipan atau peserta yang join bisa meng-on-off-kan mic secara manual dan juga meng-on-off-kan kamera atau video. Nah, kalau di event tidak bisa. Nah, kalau untuk yang training juga kurang lebih sama dengan yang event ya, berbayar, kemudian tidak bisa melihat peserta lain, tidak bisa on off mic dan juga kamera atau video. Nah, bedanya dengan event, dia bisa dibikin berseri. Itu aja. Nah, berikutnya saya akan sampaikan keunggulan dari Cisco Webex. Dari sisi keamanan, eh, menurut laporannya, Cisco Webex ini bisa memblokir sebanyak 20 miliar ancaman di dalam traffic dan data. Jadi untuk secara keamanan sudah terbukti portofolionya sangat bagus ya. Kalau Cisco, sistem keamanan Cisco sangat handal. Kita kita tidak mau dong ya, misalnya video conference atau online meeting kita bocor gitu ya. Data-data kita bisa terambil, data di laptop, di komputer atau di ponsel kita bisa terambil, itu kan sangat merugikan ya, sangat berbahaya. Jadi kalau di Cisco Webex ini secara security sangat baik ya. Menurut laporannya bisa memblokir sebanyak 20 miliar ancaman di dalam traffic dan data. Kemudian dari sisi durasi, Webex Meeting khususnya dapat membuat VCon yang gratis ya, tanpa adanya batas durasi. Berbeda dengan VCon yang lain ya, seperti Zoom misalnya, yang 40 menit harus berhenti ya, harus putus. Kalau Cisco Webex yang meeting, yang
versi gratis, akun gratis itu dia bisa tanpa adanya batas durasi. Kemudian dari sisi perangkat dan juga platform ya, Webex ini juga support berbagai device dan juga dapat terintegrasi dengan platform lain ya, seperti Microsoft ya, kemudian Google misalnya dan seterusnya. Nah, itu beberapa keunggulan dari Cisco Webex. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan demonstrasikan untuk cara membuat akun Webex. Yang pertama, kita dari browser kita klik atau kita ketikkan webex.com, kita masuk ke website Webex. Sorry, hurufnya huruf kecil aja. Oke. Nah, kita akan masuk ke webex.com. Ini tampilan webex.com yang awal ya. Di sini di paling kanan atas itu ada tombol Start for Free ya. Kemudian sampingnya ada Sign In, ada Join, ada Host ya. Nah, untuk join meeting Webex itu kita tidak perlu membuat akun ya atau sign in, bisa langsung join, memasukkan room number-nya atau password-nya dan password-nya. Terus kemudian kita bisa masuk melalui versi desktop maupun versi web browser gitu ya. Itu juga bisa kalau kita belum install versi desktop. Nah, untuk membuat akun Webex itu ada dua cara, bisa dengan klik yang Start for Free atau kita juga bisa klik yang Sign Up Now It's Free yang sebelah sini ya. Dua-duanya sama, nanti kita akan diarahkan ke halaman yang sama ya. Kita langsung klik saja. Boleh yang ini atau yang ini terserah. Yang ini. Nah, selanjutnya kita akan diantarkan ke halaman chart.webex.com sign up, sign strip up, strip Webex ya. Nah, di sini ada tulisan sign up free, it's quick ya. Jadi ini gratis, tidak perlu credit card ya, nggak perlu komitmen. Nah, tinggal siapkan alamat email saja ya. Kemudian di sini juga disebutkan you don't need to sign up for a Webex account to join a meeting. If you are invited to a meeting or event, join here. Jadi kalau kita diundang meeting atau diundang event, nggak perlu sign up ya. Kita bisa langsung klik join here atau tadi di tampilan awal webex.com kita bisa klik yang join tadi. Your free Webex meetings plan gives you meetings with 100 participants. Nah, jadi kita bisa melakukan virtual meeting dengan 100 peserta, kemudian juga dengan HD video, kualitas video yang HD, high definition ya. Kemudian bisa screen sharing ya, share konten, sharing screen layar laptop misalnya atau layar komputer, dan juga mendapatkan sebuah room yang personal ya, personal room. Use it as long as you like. Jadi bisa kita gunakan selamanya gitu ya, selama kita suka. Nah, langsung saja kita masukkan email ya untuk mendaftar. Bisa email permanen kita yang Gmail misalnya atau Yahoo misalnya. Kalau sudah punya email, kita bisa daftarkan email kita ya. Nah, karena email Gmail saya sudah pernah dibuat akun Webex-nya, maka saya akan memakai email yang temporary ya, email yang sekali jadi atau disposable email. Nah, berikut tutorial untuk cara membuat disposable email. Kita buka browser, banyak layanan yang bisa kita gunakan ya. Ada Mail misalnya atau mungkin 10-minute mail ya, itu juga bisa untuk membuat email sementara gitu ya. Kita coba saja 10-minute mail misalnya, ketikan 10minutemail.com. Nah, jadi ini sifatnya email yang sekali pakai. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan nama, kemudian mungkin nomor telepon ya, verifikasi nomor telepon tadi misalnya ya, kita tidak perlu. Jadi otomatis nanti kita sudah diberikan
akun email oleh si penyedia disposable email ini. Oke, sambil menunggu. Kita juga bisa coba yang lain kalau agak lama, Temmail misalnya. Temmail.org. Nah, ini sepertinya udah jadi dan belum ya. Nah, ini aja, Temmail aja. Nah, jadi bisa tem-mail.org ya, atau tadi 10 minute mail ya. Banyak sih aplikasi ataupun penyedia yang dapat membuatkan kita email yang sementara ya. Nah, kita tunggu sampai nanti di sini muncul akun email ya, akun email kita yang dibuatkan oleh si temmail.org ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, nanti akan muncul di sini alamat email ya, yang kita bisa gunakan untuk tadi mendaftar akun Webex. Ini mungkin jaringannya, enggak ya, mungkin dari cloud servernya ya. Kita tunggu saja. Atau mungkin coba cari yang lain ya. Bisa dengan email ondeck.com misalnya. Mudah-mudahan lebih cepat. Nah, ini belum muncul juga. Nah, email ondeck, kita langkahnya dia harus step 1, kita checklist yang saya bukan robot. Nah, kemudian klik yang get email. Nah, rupanya lebih cepat yang ondeck ya. Kita pakai yang email ondeck.com saja. Ini masih lama ini ya, loading terus. Kita pakai yang email ondeck. Nah, kalau sudah dapat email yang diberikan oleh ondeck, maka kita gunakan untuk mendaftar ya. Ini emailnya kita copy, dakwaan@zdecasadesgl.com ya. Kita copy, kemudian kita paste di email yang mau kita daftarkan di Webex. Sign up. Oke. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman untuk menuliskan nama depan dan nama belakang kita, gitu ya. Kita setup. Jadi di sini country-nya sudah otomatis Indonesia, tinggal nama depan. Wibi top misalnya ya, nama depan dan nama belakangnya. Continue, klik. Nah, berikutnya ini di sini ada thank you ya. Your new account is ready. We send you an email with details on how to access your account. Jadi Webex telah mengirimkan kita email ya, sebuah email dengan detail bagaimana untuk mengakses akun Webex kita. Ya, kita buka email ya yang tadi kita sudah daftarkan. Oke, coba. Nah, di sini sudah ada masuk email ya. 22 detik yang lalu sudah terkirim email dari Cisco Webex ya. Ini subjeknya important your Cisco Webex account information ya. Kita klik saja, kita buka isinya email dari Webex tadi. Nah, ini isinya. Sama nanti isinya ketika kita daftar dengan akun Gmail ya atau Yahoo, sama ketika kita dapat email dari Webex akan seperti ini isinya ya. Welcome to Cisco Webex meetings. Hi Webitop. Welcome to Webex meeting. Now you can meet and collaborate anywhere, anytime and on any mobile device or video system ya, bla 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 bla. Nah,
langsung saja get started ya. Jadi untuk memulai kita diminta untuk create a password. Jadi untuk membuat password ya. Di sini sudah ada username kita, ada Webex site kita ya. Jadi kita bisa simpan username dan Webex site suatu waktu nanti diperlukan untuk membuka akun Webex kita ya. Nah, di email ini kita langsung create password, klik create password ya. Nah, karena saya ingin ini tetap terbuka emailnya, supaya nanti bisa mengetahui akun username saya. Jadi ini saya cara mengkliknya dengan klik kanan dan open link in new tab. Ya, sama ya. Nanti kalau kita klik dengan klik kiri, tapi ini halaman yang ini otomatis hilang, jadi langsung berubah ke halaman yang ini, change password. Nah, di meeting spec 17 webex.com dan seterusnya kita sudah diminta oleh Webex untuk membuat sebuah password di sini. Create a password ya for your account so you can sign in to your Webex site and to the Cisco Webex Meetings desktop app and mobile app. Nah, untuk membuat password, tadi username-nya sudah ya dengan email yang kita daftarkan, Dakwaan tadi. Nah, harus berisi sedikitnya 8 karakter, kemudian sedikitnya 2 huruf yang campuran huruf kecil dan huruf besar. Jadi harus ada huruf kecil dan huruf besarnya, dan juga sedikitnya 1 angka gitu ya. Nah, kita masukkan dan kemudian ini juga di sini disampaikan tidak boleh berisi nama kita, nama asli kita ya, username atau mungkin nama perusahaan kita ya. Juga 3 password terakhir kita, atau kata yang mudah ditebak ya, atau karakter yang diulang 3 kali misalnya 111 gitu ya. Itu sebaiknya jangan. Nah, ini kita coba create password sesuai yang diminta dan ditentukan. Oke. Nah, kalau sudah hijau semua, ini berartinya sudah sesuai yang diminta. Ada 8 karakter, ada huruf kecil dan huruf besarnya, ada angkanya gitu ya. Selanjutnya kita konfirmasi password tadi ya, di 2 kali menulis password. Oke, setelah konfirmasi, klik continue. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke ruangan personal kita ya, Webitops Personal Room gitu ya. Nah, untuk memulai room kita, di sini kita bisa merubah foto profil ya dengan cara mengklik change di sini ya. Kemudian upload picture ya. Nah, di sini juga disampaikan for best result use an image that is greater than or equal to 720 kali 720 pixel ya and less than 5 mega. Jadi untuk hasil yang bagus harus pixelnya 720 kali 720 dan sedikitnya ukurannya 5 mega gitu ya. Tinggal cari foto kita untuk dijadikan foto profil. Nah, kalau kita tidak ingin ada foto profil pun juga tidak masalah ya. Jadi nggak apa-apa tanpa ada foto profil, hanya tulisan WT, Webitop gitu ya. Next, terus kemudian di sini ada meet even faster in your own Webex personal room that has a permanent link you can share with other. Jadi di sini kita sudah dikasih link permanen ya, link permanen kita ya, link permanen personal room kita untuk yang bisa kita share ke yang lain. Jadi kalau kita mau meeting dengan yang lain, online meeting dengan orang lain, kita bisa kirimkan link permanen kita ya untuk memulai meeting. Nah, untuk memulai meeting kita juga bisa langsung dengan cara start a meeting, klik di sini ya. Nah, kalau untuk membuat meeting yang terjadwal, kita bisa klik yang schedule. Nah, kita mulai dengan yang start a meeting. Misalnya kita pengen hari ini juga kita pengen langsung meeting dengan rekan kita ya, dengan peserta yang lain. Nah, kita klik start a meeting. Nah, karena saya belum punya desktop app ya, maka kita perlu untuk download dulu ya. Nah, sebetulnya kalau kita sama sekali belum pernah mendownload, itu nanti harusnya ada otomatis di sini di sebelah kiri pojok kiri bawah itu langsung terdownload
Webex gitu ya. Tapi karena saya sudah pernah download dan saya uninstall, maka tidak lagi otomatis terdownload ya. Maka kita dengan caranya, karena ini sudah di-uninstall, saya perlu download ulang ya, dengan klik download it now ya. Jadi tujuannya untuk memiliki desktop app, Webex desktop app, seperti itu. Nah, ini maka otomatis sedang mendownload, dan kalau sudah terdownload, kita diminta untuk klik here to install. Jadi setelah download kita perlu install ya. Kita klik di sini. Nah, ini klik. Nah, otomatis Webex akan menginstal ya. Webex meeting ini akan terinstall. Kita tunggu sesaat. Ya, sudah selesai ya, sudah selesai install. Nah, maka otomatis kita sudah bisa mulai untuk memulai meeting gitu ya. Jadi pada saat memulai meeting tadi kita ketik start meeting tadi ya, harusnya kalau sudah terinstall desktop app-nya itu akan langsung muncul seperti ini, kotak seperti ini ya. Kita bisa langsung mulai start a meeting ya. Nah, di sini ada tombol kita mau pakai mic, langsung pakai video ya, atau dalam posisi mic yang tertutup atau video yang mati gitu ya. Nah, kalau untuk menyalakan video atau kamera kita bisa klik di sebelah sini ya. Nah, ini berarti videonya menyala. Nah, ini mic-nya juga menyala gitu ya. Nah, kita langsung start meeting. Nah, ini adalah tampilan dari video conference room di Cisco Webex Meetings. Ya. Saya akan sedikit jelaskan tombol-tombol yang ada di bawah ya. Di sini ada tombol mic, tombol video, tombol share konten ya. Ada tombol record meeting, ada tombol close atau open participant ya. Ada tombol chat ya. Terus kemudian ada tombol opsi yang lain, more option, dan di sini ada tombol end meeting gitu ya. Nah, kita mulai dari tombol yang mic ini. Kalau posisinya seperti ini berarti sudah mic-nya terbuka. Kalau kita klik dan posisinya warna merah, maka ini mic-nya posisinya tertutup. Jadi kita nggak akan kedengaran suaranya. Nah, kalau video ini kita tutup, stop, ya, ini maka video akan otomatis tidak muncul kembali, gitu ya, tidak muncul. Nah, kemudian untuk share konten kita bisa klik yang sebelah sini. Nah, ini kita unmute dulu misalnya. Nah, ini untuk share konten, kita klik share konten. Nah, untuk share konten kita bisa menampilkan screen yang ada di laptop kita yang sudah terbuka. Misalnya tadi saya sudah buka PowerPoint ya. Nah, misalnya kita klik share yang PowerPoint. Nah, di sini nanti kita bisa nah, di sini ada kotak di atas ini, ada stop sharing, pause, share, assign, mute me, video, record, participant, chat, unmute, more ya. Nah, kalau di tampilan peserta yang lain nanti di sini akan kotak abu-abu. Jadi nggak kelihatan tulisan stop sharing dan seterusnya. Tombol-tombol ini nggak akan kelihatan, tapi akan terlihatnya munculnya abu-abu. Makanya sebaiknya kita kursornya tidak mengarah ke atas supaya tidak mengganggu konten yang kita sharing gitu ya. Karena kalau kita ke atas dia otomatis nanti akan muncul tampilan tombol-tombol ini gitu ya. Nah, tapi ini juga nanti kita bisa perlukan untuk misalnya pertama kita pada saat menjelaskan materi di konten ini mau menggunakan coret-coretan. Nah, makanya kita bisa nanti menggunakan tools yang ini ya, Annote ini ya. Kita bisa memanfaatkan misalnya warnanya biru misalnya ya. Nah, kita bisa melingkari misalnya ya, seperti ini.
atau kita bisa menandai dengan checklist ya, atau bisa garis bawahi dan seterusnya. Nah, ini sama seperti di Pentab bisa coret-coret gitu ya kalau OneNote itu tadi. Kemudian untuk fungsi yang lain kita bisa misalnya untuk merecord dari sini juga bisa tadi ya. Kemudian untuk menampilkan chat dari sini juga bisa pada saat sharing konten ya. Kita bisa juga untuk diskusi misalnya kita mulai diskusi, misalnya kita chat apa gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dari sini. Nah, seperti itu. Nanti otomatis ini akan muncul di kolom chat peserta partisipan yang lain. Oke, kalau untuk stop sharing ya, setelah kita misalnya sudah menjelaskan PowerPoint kita gitu ya, atau konten kita, nah kita bisa stop sharing ya, selesai, stop. Nah, kita akan kembali ke ruangan video conference atau room dari Cisco ya, Cisco Webex. Tadi share konten, nah ini untuk merekam, kalau kita klik tombol record, maka otomatis nanti kita akan bisa merekam apa yang sedang kita meetingkan atau yang kita sedang vikonkan gitu ya. Nah ini save misalnya, simpennya di mana, nah ini otomatis akan merekam tampilan, share konten, apa yang terjadi di room meeting ini akan terekam, suara, diskusi, dan sebagainya. Nah kalau mau stop recorder ya kita tinggal klik stop. Kalau mau pause atau berhenti sementara kita pause recording, klik yang ini gitu ya. Nah, ini kita stop saja. Nah, ini partisipan untuk menampilkan dan memunculkan partisipan ya. Nah, di sini nanti kalau ada beberapa peserta ya kita nanti bisa lihat siapa-siapa saja pesertanya. Nah, ini untuk tombol chat ya. Di sini kita klik. Nah, ini tadi yang sudah kita chat tadi. Nah, kita bisa memasukkan chat-chat tadi gitu ya. Chat-chat yang mau kita tuliskan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tombol untuk opsi yang lain, log meeting, invite and remind, copy meeting link. Nah, jadi misalnya kita pengen ngundang peserta yang lain, kita bisa klik copy di sini ya. Terus kemudian kita bagikan lewat WhatsApp gitu ya. Biar bisa join di meeting yang sedang berlangsung ini gitu ya. Nah, kalau untuk sudah selesai, nanti kita bisa klik end meeting di sini. Meetingnya sudah selesai, kita sebagai host bisa klik end meeting di sini. Nah, end meeting. Nah, sebelum end meeting, saya juga mau menjelaskan fungsi yang di atas ini ya. Di sini ada file, edit, share, view, audio, participant, meeting, help ya. Di sini kurang lebih ada fungsi yang sama ya. Misalnya di sini ada bisa end meeting gitu ya. Di sini bisa open and share file yang mau kita sharing gitu ya. Bisa save as, save all, save dan seterusnya. Di menu edit kita juga bisa melakukan edit ya, undo dan sebagainya kalau layarnya aktif. Kemudian kalau untuk share bisa share konten sama ya, bisa share multimedia. Share multimedia itu kalau misalnya video yang ada suaranya misalnya ya, atau mungkin PowerPoint ada videonya. Nah, sebaiknya pakai share yang multimedia, share kontennya. Jangan pakai yang share konten yang di sini karena pengalaman saya share konten yang di sini yang PowerPoint yang ada videonya itu suaranya malah nggak muncul gitu ya. Oke. Kemudian di sini view ya, view itu ada full screen dan seterusnya ya. Kemudian audio, audio ada audio connection, speaker, kamera, connection to a device ya, connect to a device dan seterusnya. Untuk menu partisipan ya, di sini kita bisa mute all ya, misalnya sebagai host ya, karena saya ini room saya otomatis ini adalah saya sebagai hostnya gitu ya. Saya bisa memute all semua partisipan ya dengan cara mengklik mute all. Ini karena nggak ada partisipannya, jadi ini nggak muncul, nggak aktif ya tombol mute all-nya. Nah, untuk unmute kita bisa klik yang ini dan seterusnya ya. Ini meeting ya, terus kemudian record juga bisa dari sini, record meeting ya. Kemudian ini help. Dah, mungkin itu mengenai ruangan video conference dari Cisco Webex meeting ya. Selanjutnya kita end meeting dulu. Nah, ini tinggal klik end meeting. Nah, untuk kita sebagai partisipan itu nanti adanya leave meeting. Jadi untuk meninggalkan meeting ya. Nah, bedanya
dengan end meeting, kalau leave meeting itu kita hanya keluar dari meeting ya. Kalau kalau end meeting itu otomatis ruangan Vicon tertutup. Nah, nah ini berarti sudah meetingnya sudah berakhir gitu ya. Dan tadi yang kita record tadi juga otomatis sudah disimpan filenya gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai ruangan di video conference Webex meeting. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuat meeting yang terjadwal? Ya, caranya kurang lebih sama ya, kita mulai dari webex.com dulu ya. Misalnya kita pengen mengagendakan besok ada meeting, atau hari Rabu atau hari Jumat mau ada meeting misalnya ya. Nah, caranya kita masuk ke webex.com bisa dari sini ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah pernah daftar akun Webex, maka nggak perlu lagi mendaftar kembali ya. Kita cukup sign in aja gitu ya. Kita sign in Webex meeting. Nah, kita sign in yang Webex meeting. Kemudian kita masukkan alamat email kita yang didaftarkan di Webex ya. Nah, kan saya lupa, jadi untung saya nggak tutup ini. Makanya ini saya copy ya alamat email yang sekali pakai tadi. Nah, ini Ctrl V emailnya kita masukkan ya. Seperti biasa kalau email Gmail atau email Yahoo yang didaftarkan ya tinggal masukkan alamat email yang sudah didaftarkan ya. Kemudian next ya, klik next. Selanjutnya masukkan password, tadi yang password di akun Webex kita ya. Yang memuat huruf kecil, huruf besar, dan juga harus ada angkanya ya, kita masukkan. Kemudian klik next. Nah, kita akan masuk ke halaman ruangan personal kita ya, ruangan personal Webex kita, Webitops Personal Room. Nah, kalau tadi kita sudah start a meeting, langsung memulai meeting hari itu juga ya. Nah, ini bisa kita ulangi ya. Jadi misalnya kita sudah mempunyai desktop ya, Webex desktop app ya. Nah, kita nanti nggak perlu download sebenarnya kalau memulai meeting langsung. Misalnya kita coba tes start meeting. Nah, ini sudah otomatis keluar muncul kotaknya gitu ya. Keluar muncul kotak yang mengarahkan kita ke mulai start meeting gitu ya. Nah, ini nggak usah, tutup saja. Kita kembali ke halaman personal Webex site kita ya. Nah, untuk membuat meeting terjadwal ya, atau mungkin membuat kelas online yang terjadwal ya, atau webinar yang terjadwal. Nah, kita bisa mulai dengan klik schedule. Ya, klik yang schedule. Selanjutnya kita diarahkan untuk membuat meeting topik ya. Ini tanda bintang merah ini wajib diisi ya. Kalau nggak ada tanda bintang merah seperti ini nggak wajib gitu ya. Nah, ini meeting topik kita harus isi. Misalnya meetingnya, rapatnya tentang apa? Misalnya pemasaran, rapat pemasaran misalnya kita tulis saja. Atau misalnya rapat tentang kinerja perusahaan ya dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita mau membuat kelas online, kita bisa topiknya itu menuliskan kelas online-nya kelas berapa gitu ya, terus bidang studi apa. Misalnya 6 SD slash matematika misalnya ya. Nah, ini contoh saja. Jadi kita topiknya adalah nanti untuk meeting dengan siswa kelas 6 SD, bidang studinya matematika, seperti itu. Nah, terus passwordnya kita juga harus create ya. Password di sini tidak memerlukan seperti yang password Webex tadi ya. Harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada nomor gitu ya. Kita bebas saja di sini passwordnya. Nah, kita boleh minimal 4 karakter ya. Kita yang sederhana misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sudah cukup, jadi nggak perlu dipersulit gitu ya. Kalau bisa dipermudah, ngapain kita persulit gitu ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4 saja. Nah, selanjutnya kita harus setting
date and time-nya. Di sini Monday ya, tanggal 4, tanggal hari ini gitu ya. Nah, kita mau meetingnya kapan? Misalnya besok. Kelas online-nya untuk kelas 6 itu besok misalnya. Ya udah kita klik tanggal 5, kemudian mau mulai jam berapa? Jamnya misalnya kita mulai kelas online-nya atau meeting online-nya jam 8 gitu ya. Jam 8 pas. Nah, jam 8 apa? Jam 8 malam atau jam 8 pagi? Nah, jangan keliru kalau kita PM ini adalah jam 8 malam, sore gitu ya. Kalau pagi berarti harus kita pilih opsi yang AM gitu ya. Durasi meetingnya berapa? Durasi kelas online-nya berapa gitu ya. Misalnya 1 jam. Nah, kita klik 1 jam. Tapi kita kasih bumper 2 jam lah ya. Jadi meskipun nanti pertemuannya 1 jam, kita bisa pilih durasinya 2 jam juga boleh. Mau 3 jam juga boleh, bebas aja. Karena di Webex ini kita nggak akan terputus setiap 40 menit gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik done. Tapi ini kita bisa setting juga, meskipun nanti kita infokan meetingnya jam 8 atau kelasnya mulai jam 8, kita bisa buat mengundur waktu, maksudnya memajukan waktu. Jadi mereka bisa mulai join atau mulai masuk di jam 7 misalnya. Jadi ruangan sudah dibuka di jam 7. Meskipun nanti kita sampaikannya jam 8. Nah, kita anggap jam 7 ya. Done, klik done. Nah, kalau done berarti kita sudah bisa membuat schedule. Nah, tinggal klik schedule. Tapi kalau kita mau ada schedule tambahan ya, misalnya begini, recurrence. Kalau kita klik recurrence ya, ini nanti akan membuka opsi buat kita kelas online ini atau meeting online ini bisa terjadwal secara daily atau tiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan gitu ya atau setiap tahun gitu ya. Kita anggap misalnya setiap minggu misalnya. Berapa minggu sekali? Seminggu sekali. Oh, berarti nanti seminggu sekali akan ada kelas online 6 SD matematika jadwalnya gitu ya, setiap hari Selasa. Itu contoh aja ya. Nah, kemudian endingnya kita bisa pilih nanti endingnya setiap after berapa kali pertemuan, misalnya after 10 kali pertemuan atau setelah 4 kali pertemuan. Nah, ini bebas saja, terserah kita yang membuat jadwal gitu ya. Kita juga bisa membuat ending di kolom yang ini ya dengan mengklik tanggalnya, tanggal berapa nanti berakhir ya, Selasa tanggal 26 misalnya, itu juga boleh gitu ya. Atau tidak perlu pakai end date, misalnya kita klik yang no end date karena nanti bisa jadi setiap minggu bulan Juni pun juga masih bisa berlangsung misalnya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita nggak mau pakai recurrence, kita juga bisa nonaktifkan gitu ya. Artinya kita nggak pingin setiap minggu itu matematika, karena matematika bisa jadi nanti di pertemuan berikutnya misalnya, atau di pertemuan keempat atau kelima gitu ya. Jadi nggak mesti harus setiap hari Selasa. Nah, berarti kita nonaktifkan saja yang recurrence-nya gitu ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian di sini ada attendees. Ini kita untuk mengundang peserta-peserta meeting ya. Kalau dalam kelas online siapa-siapa saja siswa yang mau kita undang di kelas 6 SD tersebut gitu ya. Nah, misalnya ini nanti separate email address with a comma or semicolon. Jadi artinya kita mengundang itu boleh lebih dari 1 orang dengan dipisahkan dengan koma gitu ya. Misalnya kita mau undang siswa kita gitu ya. Namanya Wibi. Oke, terus kita kasih koma, terus siapa lagi misalnya. Namanya Wahyono misalnya ya. Wibi juga. Oke, koma lagi, siapa lagi siswa yang mau kita undang gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau ada guru yang mau kita undang ya kita bisa masukkan nama gurunya gitu ya, siapa. Atau peserta atau mentor lain gitu ya istilahnya ya. Atau narasumber lain kita bisa masukkan di sini kalau kita bukan narasumbernya. Nah, yang berikutnya kalau mau ada opsi tambahan kita bisa klik yang ini ya, kita klik panah yang ke bawah ini. Nah, di sini ada opsi tambahan berupa audio connection option ya. Kalau kita klik, nanti di sini bisa memilih ada Webex audio, ada use
Voice of Internet Protocol only, ada none ya. Jadi biasanya kita pilih yang Webex audio saja ya. Nah, berikutnya di sini ada pilihan untuk specify the indicator you want to hear when someone enters or exits the audio portion of the meeting. Jadi kalau ada orang yang join atau masuk atau yang keluar atau leave ya, itu nanti bisa maunya bunyi apa gitu ya. Bunyi beep ya, atau bisa bunyi, oh ini ada announce name, jadi eh, memunculkan suara, misalnya kalau Wibi masuk berarti ada suara Wibi. Kalau Wibi leave nanti ada suara Wibi gitu ya. Nah, ini lucu nih, bisa kita pilih misalnya ya, announce name. Oke. Selanjutnya, agenda. Nah, agenda kita bisa klik. Di sini kita tulis misalnya pertemuan di Selasa besok itu ya, tanggal 5 besok itu, agendanya bab tentang apa, meetingnya apa, tentangnya misalnya bangun ruang. Nah, kita klik aja. Kita tulis aja bangun ruang misalnya. Seperti itu ya. Nah, terus nanti Selasa depan ketika kita bikin schedule lagi, agendanya apa? Misalnya tentang eh, peluang, statistika dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian scheduling option ya, ini eh, require account ya, artinya mensyaratkan peserta itu untuk memiliki akun Webex ya untuk join meeting. Nah, ini kalau kita klik require attendees, jadi harus punya akun dulu gitu ya, baru bisa join. Nah, ini boleh diklik. Nah, tapi kalau diklik di sini otomatis yang join ya hanya yang punya akun gitu ya. Nah, terus kemudian include password form email invitation. Jadi ini pengecualian untuk menuliskan password bagi yang kita kirim undangan lewat email gitu ya. Nah, kalau kita klik OK, maka nanti ketika orang yang kita undang itu nggak perlu pada saat masuk nggak perlu password, jadi hanya perlu nomornya saja, nomor ID atau room number-nya gitu ya. Oke, atau meeting number-nya ya. Kemudian selanjutnya registration-nya none ya. Ini otomatis none kalau ketika kita oh sorry, di sini ada join before host ya. Sebelum host join, kita bisa memiliki opsi misalnya 5 menit sebelumnya bisa mulai misalnya, atau 10 menit atau 15 menit sebelumnya bisa mulai. Tapi kan tadi di awal pada saat membuat agenda kita sudah memberikan estimasi join bisa masuk 1 jam sebelumnya malah gitu ya, dari jam 7 kan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan attendees can join meeting before startnya gitu ya, nggak perlu. Nah, di sini ada pilihan registration ini ada pilihan non atau require ya. Kalau require itu nanti mensyaratkan mereka harus memasukkan nama perusahaannya gitu ya, job title-nya, misalnya kalau kita klik alamatnya, kota, state dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu ya, nggak perlu ribet gitu ya, non saja. Nah, ini yang juga menarik di sini ada email reminder. Jadi kita bisa pilih email reminder berapa menit pengingat sebelum meeting. Jadi nanti pada saat kita mengundang orang yang meeting di email, otomatis nanti misalnya 15 menit ya, 15 menit sebelumnya pasti akan ada reminder untuk start meeting gitu ya dengan kelas online kita gitu ya. Atau misalnya 30 menit sebelumnya misalnya, boleh. Kemudian meeting option ya, ada attendance privilege. Nah, ini terlalu kompleks, nggak usah ya. Kita langsung saja schedule. Jadi sebenarnya nggak perlu tadi ya, nggak perlu pakai yang advance ini ya. Cukup sampai yang tadi di atas kita sampai attendance saja, itu langsung schedule juga bisa gitu ya, otomatis bisa. Tapi karena kita mau ada tadi misalnya nggak perlu pakai password, terus kemudian ada email reminder ya, kemudian ada agendanya apa, kemudian ada suara yang masuk dan yang keluar apa kita setting gitu ya, maka nggak apa-apa kita tambahkan. Nah, ini klik schedule. Nah, selanjutnya ini sambil menunggu schedule ya, otomatis nanti akan mengirim nama-nama yang kita emailkan di sini ya tadi. Oke. Oh, ini masih menunggu ya. Agak loading. Nah, ini tadi kan juga saya memasukkan email
pribadi ya, untuk diundang meeting. Nah, maka ada notifikasi di email saya ya, ada invitation ya, ada undangan untuk join ke Webex meeting gitu ya. Nah, ketika kita buka email kita yang kita undang tadi, misalnya saya tadi diundang gitu ya, siswa misalnya ya, diundang. Nah, ketika siswa buka email, maka nanti akan terbuka undangan ya, atau isinya adalah undangan untuk join meeting. Nah, ini isinya Webex Meeting Invitation 6 SD Matematika gitu ya. Ini to-nya to siswa tadi siapa namanya, terus kemudian nah ini link meetingnya ya, kalau accept nanti otomatis kalender akan mereminder gitu ya, mereminder pertemuan 30 menit sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat isinya, isi dari emailnya otomatis defaultnya seperti ini ya, WeBTop invites you to join this Webex meeting ya, meeting numbernya 913-932-030, meeting passwordnya, nah ini, please obtain your meeting password from your host. Jadi nggak perlu ya, karena kita tadi exclude password untuk yang diundang lewat email, kan gitu ya. Nah, terus kemudian nanti tinggal klik join meeting pada saat tanggal 5 besok itu. Atau dengan cara kita copy paste link meeting ini ya, kemudian nanti klik di browser untuk nanti kita bisa langsung join meeting. Mungkin itu ya. Kemudian, nah, ketika sudah selesai membuat agenda, maka kita di Webex itu langsung seperti ini, sudah terbuat ini agendanya. Jadi otomatis sudah selesai membuat agenda. Di sini sudah tertuliskan meeting topiknya 6 SD Matematika, hostnya WeBTop ya, mulai jam 7 sampai jam 9, Tuesday 5 Mei 2020 ya. Kemudian informasinya di sini ada juga meeting link dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mengundang dengan cara mengcopy meeting link ini, gitu ya. Copy meeting link, kemudian kita bagikan ke peserta yang mau diajak meeting. Nah, tapi kalau kita undang sekarang, buka sekarang dengan meeting, berarti memang nggak bisa terbuka Vkonnya, ruang Vkonnya, karena baru bisa muncul itu nanti di besok jam 7 baru bisa join meetingnya. Nah, kalau kita mau undang meeting yang lengkap, ada tulisan meeting number-nya, password-nya ya. Nah, ini hotkey ini fungsinya untuk mengambil alih peran host ya. Nanti di kesempatan yang lain saya jelaskan. Jadi nggak perlu dikirimkan hotkey ya, atau malah nggak perlu gitu ya. Kita kirimkan ke peserta hotkey. Nah, kalau kita klik copy ini di sini ya, tombol ini, terus misalnya kita undang via WhatsApp gitu ya. Jangan WhatsApp deh ya. Ya kita misalnya pakai ini aja deh, pakai misalnya ya pokoknya ini contoh untuk kalau kita copy paste di WhatsApp gitu ya. Misalnya gini. Sorry, ini dokumen rapat kemarin ya. Nah, misalnya ini aja. Nah, misalnya kita paste ke WhatsApp. Nah, otomatis nanti akan seperti ini jadinya. Ketika kita WhatsApp ke siswa, nah ini ada tulisan 6 SD Matematika hosted by WeBTop, Tuesday, dan seterusnya. Meeting number ini, password ini, agenda bangun ruang. Nah, ini linknya. Nah, linknya kalau ketika diklik, ini otomatis langsung masuk ke virtual room ya. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti ini nanti kalau kita copy paste dari yang sebelah sini ya, copy. Tapi kalau kita mau copy manual bisa dengan caranya tadi bagikan link meetingnya saja bisa di sini ya. Atau kita copy link meeting ya, kita copy meeting number, kita copy password. Ya, cukup itu saja. Ya, itu cara untuk membuat agenda yang terjadwal. Jadi memang sesimpel itu untuk membuat pengelolaan dari Webex meeting ya. Barangkali
sangat bisa kita manfaatkan untuk membuat kelas online ya, webinar, online meeting atau video conference gitu ya. Dari saya mungkin sementara itu ya, tadi kita sudah belajar apa itu Webex ya, mode-mode Webex itu ada apa aja, kemudian keunggulan dari Webex itu apa, kemudian cara untuk mendaftar akun Webex itu bagaimana, kemudian juga tadi saya singkat memberikan tutorial untuk menggunakan, disposable email ya, bisa lewat Tmail, bisa lewat 10-minute mail ya, dan seterusnya tadi ya, yang sudah saya simulasikan. Terus kemudian juga tadi kita juga sudah mendemonstrasikan cara mendownload dan menginstal Webex app ya di desktop, kemudian juga pengelolaan dari start meeting dan juga membuat meeting yang terjadwal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.